Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Rosidatur Rahmah dengan NIM 208210073. Yang kedua, Umi Halifatul Hamidah dengan NIM 208210083. Yang ketiga, Yunita Wahyu Pertiwi dengan NIM 208210089 yang akan menjelaskan tentang manfaat geografi dalam berbagai kehidupan. A. Manfaat studi geografi aspek transportasi. Transportasi adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi memiliki fungsi baik secara regional dan lokal, di mana transportasi sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi tempat asal dan tempat tujuan. B. Manfaat studi geografi aspek komunikasi. Menurut Effendi pada tahun 2000, komunikasi hakikatnya adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam bahasa komunikasi, pernyataan dinamakan pesan atau message. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan atau communicate. Berdasarkan pengertian dan arti istilah-istilah dalam geografi dan ilmu komunikasi, dapat ditarik suatu kaitan antara istilah-istilah tersebut untuk mencoba mendefinisikan terminologi geografi komunikasi. Hanya perlu diingat bahwa tidak semua wilayah kajian ilmu komunikasi dipelajari dalam geografi komunikasi. Mengingat bahwa yang dipentingkan dalam geografi komunikasi adalah ruang tempat terjadinya komunikasi atau analisis lokasional, aliran atau transmisi informasi atau pesan, kuantitas dan kualitas aliran informasi antar ruang, distribusi fasilitas media komunikasi, dan efek media massa terhadap tingkah laku keruangan manusia dan lingkungan. Albar dalam Hertz 1986. Kemudian, beberapa manfaat geografi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan antara lain: A. Pengembangan wilayah. B. Penentuan lokasi fasilitas umum. C. Pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kependudukan atau sosial. D. Penentuan lokasi pusat-pusat bisnis. E. Penyebaran informasi resmi. F. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan. G. Pendidikan politik dan kewarganegaraan. H. Pertahanan dan keamanan atau HANKAM. I. Penyelesaian konflik-konflik sosial. Manfaat studi geografi aspek sumber daya. Sumber daya meliputi benda atau materi hidup ataupun mati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan, kesehatan, dan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, Summa Atmaja membedakan sumber daya menjadi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan komponen-komponen yang ada di alam, yaitu air, tanah, udara, mineral, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya manusia merupakan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri manusia, dapat berupa tenaga, keahlian atau kemampuan intelektual, dan kepribadian. Kotes membedakan sumber daya alam menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang bersifat planet, seperti sinar matahari, udara, dan iklim. Geografi memberikan wawasan, pengetahuan, mengenal berbagai potensi dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif. Dengan mengenal berbagai sumber daya khususnya alam, maka distribusi penduduk sebagai objek dan subjek dalam pengembangan sumber daya dapat didistribusikan secara lebih seimbang. Dalam aspek pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam, geografi membantu tentang pemetaan. Peta sumber daya alam yang dibuat seperti peta tentang persebaran barang tambang, peta luas hutan, peta perairan laut, dan peta lahan pertanian. Selain pemetaan sumber daya alam, geografi juga membuat peta kerusakan lingkungan, peta bahaya banjir, peta tingkat bahaya erosi, peta longsor, dan peta bencana gunung api. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.